Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, kepada kami serta jajarannya para asatidzah para hujjah, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya di sholat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di pagi hari pada hari Jumat, di mana hari Jumat ini merupakan hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di mana amal-amal yang kita lakukan, amal-amal kebaikan yang kita lakukan di hari Jumat ini dilipat gandakan, istimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pagi hari ini kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan Jumat. Ada satu hikayat, dihikayatkan anna Musa alaihi salatu wasallam
sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam dhahaba ila jabalin Baitul Muqaddas. Beliau berangkat ke gunung Baitul Muqaddas. Fara'a qauman ya'budunallaha ta'ala bil jiddi wassa'i. Beliau melihat kaumnya yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, ibadahnya dengan khusyuk, dengan tertib. Fasalahum baqalu nahnu min ummatik na'budullaha huna mundu sab'ina sanah bil jiddi wassa'i. Fasalahum, kemudian Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, faqalu nahnu min ummatik, aku adalah termasuk umatmu. Na'budullaha huna mundu sab'ina sana, kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sini di Baitul Muqaddas sejak 70 tahun. Jadi sudah 70 tahun dengan sungguh-sungguh. Libasuna libasus sabr, pakaian kami adalah pakaian kesabaran, insyaallah. Wa ta'amuna nabatul ard, dan makanan kami adalah makanan tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi, insyaallah. Wa syarabuna ma'ul matar, minuman yang kami minum adalah air hujan, insyaallah. Ini hebat banget ya. Abaroha Musa alaihi salatu wassalam bidzalika, maka gembiralah, senanglah Nabi Musa alaihi salam mendengar itu semua. Fa Allah ta'ala ilaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, li ummati Muhammad yaumun fihi raq'atani khairun min hadza kulli, masyaallah. Wahai Musa, bagi umat Nabi Muhammad nanti memiliki satu hari di mana dalam hari itu apabila umat Muhammad melaksanakan rakaatani, 2 rakaat salat sunnah, khairun, lebih baik min hadza kulli, daripada kebaikan-kebaikan, keistimewaan kaummu semuanya, insyaallah. Itu jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa nanti ada satu umat yang dimana umat ini memiliki satu hari di mana 2 rakaatnya itu bisa membandingi atau bahkan lebih baik daripada ibadah yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa itu ya, walaupun 70 tahun ini ya, kalah dengan satu hari itu ya. Faqala, maka Nabi Musa berkata, ya Rabbi, ayu yaumin, wahai Tuhanku, hari apakah itu? Ayu yaumin huwa, hari apakah itu? Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, yaumul jum'ah, hari itu adalah hari Jumat. Makanya hari Jumat ini adalah hari yang istimewa. Seharusnya kita libur kok, ibadah gitu dari sejak subuh sampai maghrib gitu, habisin tuh. Seharusnya dari malam ya, maghrib, dari mulai maghrib tuh, karena hitungan hari umat Islam kita itu ya seharusnya dari mulai Ghurub Syamsi gitu ya, sejak surupnya tenggelamnya matahari udah hari itu. Jadi malam Jumat tadi itu termasuk dari maghribnya itu adalah hari Jumat, itu termasuknya sampai nanti surup lagi matahari sore nanti
Ya. Fatamanna Musa alaihi salatu wassalam dalikal yaum, sampai-sampai Nabi Musa menginginkan memiliki hari itu ya, ingin sekali aku memiliki hari yang dimiliki oleh umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, makanya jangan disia-siakan Pak Jumat ini ya. Maqala Allah Ta'ala ya Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai Musa, setiap kaum itu memiliki hari-harinya masing-masing. Setiap umat atau setiap nabi itu memiliki hari istimewanya masing-masing. Yaumus sabti laka, hari Sabtu merupakan hari istimewa laka buatmu. Itu ya. Jadi umatnya Nabi Musa nih, kaum Yahudi itu Sabtu ya, hari Sabtu. Wa yaumul ahad li Isa tuh. Kalau hari Ahad itu keistimewaannya, hari istimewanya bagi Nabi Isa dan kaumnya. Hari Ahad tuh ya. Sekarang bukan Ahad, Minggu. Padahal mah nggak ada hari Minggu, adanya Ahad sebenarnya. Sekarang kita udah rubah ya. Kalau dulu mah sebenarnya mah Ahad gitu ya. Karena ada wallah alam gitu ya, tiba-tiba kita nggak sadar gitu menyebut hari Ahad itu jadi hari Minggu. Benar ya? Asa gimana kalau kita ngomong Ahad. Wal isnaini lil khalili Ibrahim. Nah, hari Senin hari istimewanya Al Khalil Ibrahim ya, Khalilullah, jadi kasih Allah yaitu Nabi Ibrahim. Jadi istimewanya hari Senin tuh. Wa Sulasa li Zakaria, kalau hari Selasa adalah hari istimewanya Nabi Zakaria. Wal Arba'a, hari Rebo li Yahya, hari istimewanya Nabi Yahya. Wal Khamisu, dan hari Khamis adalah hari istimewanya li Adam, bagi Nabi Adam. Nabi Adam istimewanya yaitu hari Kamis. Wal Jum'atu, nah, dan hari Jumat adalah hari istimewanya li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi, yaitu bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta umatnya. Kita, hari istimewa kita ini tuh ya, Jumat itu. Fata'ajjaba Musa alaihi salatu wasallam min fadli hadhil ummah, sampai-sampai kaget Nabi Musa ya dengan keistimewaan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Makanya jangan syirik Pak kalau kita beda dengan umat-umat dahulu. Kalau umat-umat dahulu pada gede-gede gitu ya, besar-besar Pak. Itu ya kekuatannya juga Masya Allah. Tapi seimbang ibadahnya juga lama gitu. Nah, kalau umat-umat kita ya seperti inilah ukurannya, kecil-kecil gitu. Kecil-kecil dan umurnya pendek-pendek. Ternyata Allah seimbangkan dengan fadilah amal gitu ya. Ya Allah, seperti itu. Sampai kaget Nabi Musa sendiri, sampai kaget itu ya, Masya Allah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahkan Nabi Musa sendiri menginginkan jadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya umat baginda Rasul teh. Makanya untung itu ya, untung kita jadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Zubda'anin Nabi alaihi salatu wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini hadis, sungguhnya baginda Rasul pernah bersabda, atani ya Jibril, atani Jibril alaihi salatu wasallam, malak Jibril atau malaikat Jibril pernah datang kepadaku, wa fi kafihi mir'atun baydha,
Di telapak tangannya ada kaca yang putih. Jadi malaikat Jibril mendatangi baginda Rasul dengan membawa kaca gitu. Mas ya, apa sih, cermin ya, miratun itu. Jadi kalau kaca mah yang transparan ya, ini mah cermin. Jadi membawa cerminnya yang putih. Wa qala hadhihi yaumul jum'ah yu'radu 'alaika rabbuka litakuna laka idan wa li ummatika ba'daka. Tuh kata malak Jibril, ya Muhammad, hadhihi yaumul jum'at, hari ini adalah hari Jumat ya. Yu'radu 'alaika rabbuka, telah memberikan hari ini kepadamu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhanmu telah memberikan hari ini untukmu. Tuh, litakuna laka idan, supaya kamu memiliki hari raya. Idan itu ya. Wali ummatika, dan juga buat umatmu ba'daka, setelah kamu tiada. Tuh, itu ya. Jadi hari raya idin Jumat itu ya. Makanya diistimewakan harusnya itu Jumat ini. Nanti ketika sholat Jumat datangnya jangan kesiangan kan gitu ya. Ini bapak siang-siang gitu, patokannya adzan biasanya gitu. Gitu ya. Itu di mana-mana Pak gitu ya. Insyaallah. Ya pernah gitu di bagian khotib di masjid mana gitu. Ini ada orangnya apa enggak gitu. Ya Allah, setengah 12. Jam 12 kurang seperempat itu belum ada orang gitu ya. Paling beberapa orang. Jadi ukurannya itu jam 12 ya. Allahu Akbar. Baru rame gitu. Itu ya. Seharusnya dari pagi. Itu dari pagi-pagi seharusnya gitu. Pernah gitu? Jumat ini dari pagi-pagi. Belum pernah ya. Baru dibersihin masjid. Dari pagi-pagi harusnya, insyaallah. Id itu, Jumat itu hari Id ya. Wa fi wastil mir'ati nuqtatun, baginda Rasul melihat di tengah-tengah cermin itu yang dibawa oleh malak Jibril ada nuqtah, ada titik ya. Faqultu ma hadhihi nuqtah, aku bertanya, wahai Jibril, ma hadhihi nuqtah, apa titik ini, apa gitu ya. Qala hiya sa'atun min arba'i wa ishrina sa'atu. Malak Jibril menjawab, titik ini adalah sa'atun, jam atau waktu, min arba'i wa ishrina sa'atan, dari 24 jam. 1 jam itu titiknya itu. Dari 24 jam itu ini titik. Faman Allah ta'ala fi tilka sa'ah, barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu, pada saat itu, terus ya 1 jam itu tuh, istajaballahu du'aahu, Masya Allah, maka Allah akan memperkenankan, maka Allah akan mengkabulkan doa orang tersebut tuh pada 1 jam itu ya. Wa huwa sayyidul ayyam, dan nuktah itu sayyidul ayyam, jadi pemimpinnya hari-hari. Jadi 7 hari pemimpinnya itu yaumul Jumat. Itu ya, Masya Allah. Makanya gunain waktu itu ya. 1 jam itu, Masya Allah, doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, balaghani, telah sampai kepadaku satu berita bahwa ada 5 malam di mana doa-doa yang kita panjatkan pada malam itu akan dijabah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu malam pertama di bulan Rajab, pertengahan bulan Sya'ban, kemari nisfu Sya'ban, terus Idain,
Idul Fitri, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, maka jangan tidur no. Gitu ya, berdoa terus. Nah, yang terakhir yaitu Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah, malam tadi gitu. Ya, malam tadi kita banyakin doa seharusnya tuh malam tadi. Kenapa? Karena doa-doa yang kita panjatkan akan dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Untung banyak. Untung enggak? Untung yang bangun tadi nih malamnya. Itu yang bangun malam jam 2, setengah 3 udah bangun. Ya Allah. Ngebangunin istri sekali-kali atuh ya, seminggu sekali atuh. Malam Jumat. Bangunin istri, anak-anak kita, ayo sekali-kali. Jangan tidur, baik ini Masya Allah. Ini kerjaan kitanya. Ada yang satu bangun, yang satunya susah dibanguninnya gitu. Allahu Akbar. Itu ya enak ya Pak. Kalau kita berjamaah, kita sholat tahajud sama-sama. Indah Pak, indah. Didik ya, istri kita, didik anak-anak kita, Masya Allah, untuk bangun malam itu ya, sholat tahajud. Kenapa? Karena kemuliaan seorang mukmin itu tergantung kepada tahajudnya Pak. Itu ya, Masya Allah. Zubdatul wa'idin anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau pernah bersabda, idza kana yaumul jum'ah yab'atsullahu ta'ala al malaikata ala wajhil ard wa fi aydihim aqlamun min dahabin wa qaratisun min fiddatin. Idza kana yaumul jum'ah, ketika datang hari Jum'ah, ya ba'asullahu ta'ala al-malaika, maka Allah mengutus para malaikat tuh ala wajil ardi, ke muka bumi ini diutus di malaikat. Cuma kita nggak lihat ya. Wa bi aidihim aqlamun min dahab, dari setiap tangannya itu membawa apa? Aqlam, kolam, alat untuk menulis. Dari apa? Min dahabin, dari emas. Masya Allah. Itu ya, kolam itu dari emas. Wa qaratis min fiddah, dan juga di tangannya yang lain membawa kertas. Dari apa? Min fiddatin, dari perak. Jadi alat tulisnya dari emas, nah kertasnya itu dari perak. Masya Allah, kebayang ya. Masya Allah, kalau kita bisa ngelihat, Masya Allah, kayaknya rame banget ya Jumat ini. Nah, yaqifuna ala ababil masajid, semuanya berdiri tegak diam di setiap pintu-pintu masjid. Ini ada berapa pintunya? 1, 2, 3 ya. Tuh 4 di belakang itu. Itu ya, dihitung itu juga ada pintu kan. Jadi 1, 2, 3 ini banyak kan. Malaikat tuh ya. Jadi malaikat itu. Yang absen berarti. Di absen sama malaikat ya. Allahu Akbar. Wa yaktubuna isma man daholal masjidah tuh wa sholal jum'ata. Malaikat itu maksudnya untuk apa? Menuliskan setiap nama orang yang masuk ke dalam masjid. Dia datang gitu ya. Siapa ini? Bapak Kirno tulis itu. Itu ya, siapa lagi? Bapak Ikhwan. Ditulis semua gitu. Yang masuk ke masjid itu dan sholat Jumat. Masya Allah. Wa idza faragu minas sholat. Nah, maka ketika umat baginda Rasul atau para jamaah itu sudah melaksanakan sholat Jumat, yarji'una ila sama, maka malaikat-malaikat itu semuanya kembali lagi ke langit. Fayaquluna ya Rabbana katabna isma man daholal masjid wa shallal jum'ata. Wahai Tuhan kami telah menuliskan nama-nama orang yang masuk ke dalam masjid yang ada di muka bumi ini ya Pak, bukan hanya di Ataqwa saja, di masjid-masjid semuanya gitu, yang masuk ke dalam masjid.
dan juga yang sholat Jumat. Fayaqulullahu ta'ala ya malaikati. Ini gimana nasibnya ya kalau kemarin-kemarin kita nggak sholat Jumat ya? Wah, nggak ada contrengnya berarti namanya. libur berarti ya. Insyaallah sekarang nggak ada libur ya. Mudah-mudahan ya aman gitu ya. Insyaallah. Fa idza faragu minas salat, jadi udah. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya malaikati wa izzati wa jalali, wahai para malaikatku, demi kemuliaanku, demi keagunganku, inni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka, wa ma alaihim syai'un min dzunubihim, maka tidak ada sedikit pun dosa daripada orang-orang tersebut, min dzunubihim, tuh bersih Pak. Allahu Akbar. Itu untung Pak ya. Makanya rugi kalau kita tidak Jumat. Tapi ada sebagian orang yang senang, alhamdulillah Jumat libur. Padahal itu satu kerugian, masya Allah. Mudah-mudahan sekarang aman ya, aman lah insya Allah. Rawanikul majalis, qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, man roha ila Jumat fi sya'atil ula. Nah ini, barang siapa yang datang ke masjid gitu ya, untuk melaksanakan sholat Jumat fi sya'atil ula, pada waktu pertama. Nah ini ya, yang pertama kali ini siapa nih? Iya Pak Anung kayaknya nih. Fi sya'atil ula, pertama ini paling pertama. Faka'anna maqraba badana, maka diibaratkan orang tersebut berkorban onta badannya. Onta badannya yang paling bagus ya, onta yang paling mahal gitu, onta badannya itu, masya Allah. Itu ya seperti kurban onta itu yang datangnya pertama. Wa man roha bil fisaati saniyah, dan barang siapa yang datang ke masjid fisaati saniyah, pada jam kedua nih, paka'an nama qarraba baqaratan, maka dia diibaratkan seperti berkorban baqarah, sapi. Lumayan kan ya, 25 juta lah gitu lah. Insyaallah itu ya seperti kita ya kita kan belum mampu gitu ya bahasanya kalau apa sapi sendiri gitu, kecuali Bapak Haji Burhan, insyaallah tiap tahun lah. Insyaallah kita doakan beliau sehat ya. Itu insyaallah nanti mah limusin Pak Haji ya. Baqarah itu seperti kita berkorban sapi. Allahu Akbar. Insyaallah. Wa man rabi saati salisa, barang siapa yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat pada waktu jam ketiga nih, paka'an nama korwa kibasan, itu sebagaimana diibaratkan dia berkorban kibas. Wah, kibas itu tuh boyong gede, bukan yang kurus itu, kecil. Itu ada ya, dulu pernah ada Ustaz mau kurban, tanya dilihat, ya Allah ini kecil banget itu, udah kecil diminta lagi gitu. Ininya pahanya katanya 2 gitu, pahanya 2. Allah, lucu kadangnya orang. Jadi nitip disembelih doang gitu ya. Aduh, gitu ya. Kibasnya gede, kibas itu gede ya, kibas itu gede. Jadi bukan yang kecil ya. Kalau sekarang masa harga 5 jutaan ya, bukan yang harga 1 juta. Itu masih belum pas ya, masih kecil. Kalau buat kebuli sih enak ya. Wa man roha bisaati rabiah, dan barang siapa yang datang ke masjid melaksanakan Jumat pada jam ke-4, faka'ana ma ahda dujajah, seperti dia menghadiahkan dujajah. Jadi bukan berkurban, hadiah itu, hadiah ayam jago tuh ya, lumayan lah. Wa man rabi sa'atil khamisah, nah ini terakhir,
Barang siapa yang datang ke masjid fi sa'atil khamisah pada jam kelima, paka'an nama ahda baidoh, seperti diibaratkan dia menghadiahkan baidoh. Endok endok ya Allah, cuma hadiah endok doang gitu, endok ya. Ya Allah. Fa idza kharajal imam ilal mimbar, maka ketika keluar imam ilal mimbar, maksudnya naik imam ke mimbar, tuyat suhufu wa rafiatil aqlam. Nah, maka buku catatan itu ditutup gitu ya. Makanya yang kesiangan gak dapet itu, namanya gak ada, sudah ditutup. Maaf gitunya, buku catatan kehadiran tamu sudah ditutup. Ya Allah, makanya jangan nunggu jam 12 nih. Ya Allah, imam udah naik udah baru datang gitu ya. Ya Allah, sangat disayangkan Pak ya. Ya Allah. Warubiatil aklam, dan kolam-kolamnya, alat-alat tulisnya diangkat. Wajtama'atil malaikat indal minbar, berkumpul. Itu yang semua malaikat itu berkumpul di mimbar di sini. Masya Allah. Yastami'unal khutbata. Nah, untuk apa berkumpul? Yastami'unal khutbata. Ternyata untuk mendengarkan khutbah. Oh, gitu ya. Jadi bukan hanya golongan kita saja, golongan manusia gitu. Ini golongan malaikat, bahkan golongan malaikat mendengarkan khutbah. Masya Allah. Paman ja'a ba'da dalika, tuh. Paman maka barang siapa ja'a datang ba'da dalika, setelah itu, maksudnya setelah imam naik mimbar, faka'an nama ja'a lihaqqis sholat, cuma dia mendatang untuk apa, memenuhi hak sholat saja gitu, cuma namanya nggak ada gitu. Jadi pasti itu si pulan mah nggak ada gitu, nggak ada daftarnya. Masya Allah, rugi Pak, rugi ya itu. Makanya tinggal dihitung, kalau naik mimbar jam berapa? Jam 12. Jam 12. Tinggal di ini jam 5-nya berarti jam 11. Terus jam keempatnya jam 10. Jam 3-nya jam 9. Terus jam keduanya jam 8. Terus jam tuh berarti jam 6 ya kita udah mulai masuk masjid. Ada gak ya? Ada tuh, jauh. Ya Allah, jauh. Tapi kalau di Masjidil Haram Pak, itu Masya Allah, itu ya sampai ibu-ibu gitu, ada yang ikut sholat Jumat itu sama. Itu ya Masya Allah. Kita kalau datangnya ya sekitar jam 11 lah gitu, udah nggak kebagian Pak. Itu di sana bagiannya di atas itu campur sama ibu-ibu anak kecil teh. Allahu Akbar gitu ya. Jadi kebiasaan di sini jangan dibawa ke sana gitu, kalau di sana gitu. Iya. Jadi harus dari pagi, Masya Allah. Daripada jam berapa? Ya, jam 6 lah kita tawaf dulu gitu ya, Masya Allah. Itulah keistimewaan salat Jumat. Wa yaqalu innan nasa yakununa fi qurbihim indan nadri ila wajhillahi ta'ala. Masya Allah, diucapkan sungguhnya manusia yakununa, maka akan jadi nanti fi qurbihim itu ya kurbannya gitu, indan nadri, itu dekatnya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, indan nadri ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal Jumat. Jadi kadar kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dari apa? Dari kadar awal datangnya mereka ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Semakin pagi berarti ya, semakin awal berarti orang itu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, Masya Allah. Walidzalika qala awalu bid'atin ahdasat bil Islam tarkul bukuri ila Jumat. Nah, ternyata sebagian ulama mengatakan jadi awal pertama bid'ah yang terjadi dalam agama Islam yaitu meninggalkan datang pagi-pagi ilal Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat.
Ternyata bidah ya datang siang-siang. Karena Pak awal-awalnya walidza ja'a fil asr. Kenapa? Karena dahulu mah orang-orang salafus saleh kalau datang Jumat itu dari pagi, Masya Allah. Kita mah udah jauh Pak ya, udah kejauhan gitu, Masya Allah. Apalagi banyak kesibukan kitanya, ya Allah. Kita lihat ya kayak di PT-PT, Masya Allah. Ustaz, khutbahnya jangan lama-lama ya. Enak kalau di PT Pak, khutbahnya paling 5 menitnya udah beres. Ya Allah, itu sebentar itu. Sebentar. Sholatnya jangan lama-lama lagi. Enak gitu ya, tinggal beres. Ya Allah, sebentar. Maka untunglah kita masih bisa Jumat, walaupun gak apa-apa di PT juga, tapi sekarang kan bisa Jumat. Sedih kalau sudah tidak bisa Jumat itu Pak ya, Masya Allah. Ya sekarang mah sebisanya semampunya aja kita gitu ya. Nah, kalau maksain juga repot juga kita ya. Kenapa? Karena Jumatnya tidak libur. Kalau Jumatnya libur, kalau di sana gitu di Arab sana, jadi liburnya hari Jumat. Itu libur Pak gitu ya. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita untuk kita bersungguh-sungguh mempergunakan Jumat ini, jangan sampai dilewatkan tanpa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang dan juga karunia-Nya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Jadikan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, niat-niat kami yang baik, mudah-mudahan Kau cepat kabulkan ya Allah. Persangkutan-persangkutan di antara kami hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, permasalahan-permasalahan yang kami alami, mudah-mudahan Kau berikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga berikan kami jalan keluar solusi yang terbaik. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.